Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman makasih yang udah datang pada pertemuan game kita pada malam hari ini. Terus buat materi malam ini kan kita mau bahas Git. Git itu apa ya? Mungkin ada yang tahu nggak? Ayo, yang ngerti Git apa ya? Wis enek sing tahu ngerti Git durung? Aku mas. Apa monggo. VCS mas, VCS. Masih kok. Nggak Iya. gitu juga. Ya gak salah. Ada benernya, VCS sih dia. Version Terus control apa system. mana? Nggak salah sih sebenarnya. Iya, VCS itu apa? Version control system mas. Jadi Ayo deskripsi nih. Iku gunanya gue ngopo? untuk merecap, mengetrack segala perubahan yang ada pada repo atau folder tersebut. Bisa. Atau pada project tersebut. Ya mas. Bisa. Next one, Viv. Ya sebenarnya pengen apa ya? Pengen secara detail tahu deskripsi nih Git itu ada linknya itu google.com/q Git. Tinggal browsing aja Git itu apa. Cuma intinya secara garis besar itu Git itu kayak semacam apa ya? Version control system. Jadi kayak misal kita ada proyekan yang dikerjain bersama-sama, terus nanti buat kolaborasi sama buat apa ya editor projectnya itu di hosting lewat, bukan di hosting sih, kayak di apa ya, ditimbun, ditaruh di Git itu istilahnya. Maksudnya kan kalau apa ya, cara-cara paling mudah selain Git kan gak mudah sih sebenarnya, tergantung perspektif sih. Nek cara bodoh kan orang misal mau ngerjain coding itu kan mereka pakai kayak Google Drive no deh, sing paling cara bodoh lah. Soalnya ada kelompok yang pakai Google Drive buat coding itu. Itu kan sesuatu yang ribet loh. Misal kayak codinganmu wis mbok upload durung sik. Nah, kayak kan ten-tenan tunggu-tunggunan antara apa jenenge satu orang ke orang lain. Ya kalau project sendiri mah sebenarnya gak masalah, tapi kalau project bersama kan apalagi 5 orang atau lebih itu kan bener-bener butuh yang namanya Git nih loh. Soalnya kan nggak mungkin kamu ngupload terus ganti ini terus ganti itu, nunggu ini nunggu itu, ganti ini ganti itu, gabungin ini gabungin itu kan nggak mungkin sih. Nah makanya ada yang istilahnya Git ini nanti. Next one, Wave. Nah itu enak deskripsi ini tak cantol lagi aku gak lali. Git is a free open source distributed version control system designed to handle everything from small to very large project with speed and efficiency. Ya gampangannya kayak ndek kene kan ada hijau-hijau, biru-biru, oranye. Itu kan ada satu branch utama yang namanya master. Ada branch utama yang namanya master. Itu kayak main branch-nya di mana semua hal itu nanti bakal apa ya? Tulang utamanya itu di situ dulu. Misal nanti project misal pengen bikin apa jenenge ngedit suatu apa nambah fitur dari project yang udah ada itu misal apa ya? Misal bikin game tembak-tembakan top down itu deh. Terus kita mau bikin fitur main menu deh misal, mau nambahin main menunya gitu. Itu kan kita bisa bikin branch baru ke biru itu misal dari hijau ke biru. Terus tadi situ kita bisa ngedit-ngedit dan macam-macam. Terus setelah selesai baru dibalikin ke master lagi. Itu gunanya kenapa nggak di master aja sekalian di master itu soalnya biar semacam apa ya? Kalau ada apa-apa yang master nggak kenapa-kenapa gitu loh. Juga kalau apa ya projectnya itu online, misal online hosting tuh, misal gamenya dibikin online pakai Python atau semacamnya itu ya. Itu kan biasanya kan branch master itu kan buat apa ya kontrol ke servernya langsung gitu. Nah nanti kalau master kenapa-kenapa itu kan nanti agak bahaya juga gitu. Gampangnya master ini kayak bone utamanya. Sebenarnya pengen memperdalam ini nih masih banyak banget apa ya selain branch master sih. Biasanya mereka apa company-company itu juga ada yang pakai branch dev sama branch production. Jadi ada 3 branch secara nggak langsung. Branch utamanya. Terus sama seterusnya kan nanti branch gitu. Kenapa gak kayak Google Drive aja Mas? Rawat ngene. Ya emang ribet, tapi nanti kalau emang kerjanya udah sama tim bakal lebih gampang sih.
Lanjut aja, Bev. Nah, ini Git itu sebenarnya ada 2 kiblat ya. CLI Git user sama GUI Git user dan aku lebih ke CLI. Aku gak paham gue GitHub desktop ya aku gak paham. Aku lebih paham nganggo apa jenenge pakai CLI. Jadi koyo pakai komen-komen gitu. Soalnya kan langsung cepet cocot gitu. Tapi nanti di belakang lah ada plus minusnya sendiri lah. Nah, Rafif iki DE GUI Git user. Mana? Nah, lanjut ya, apa lanjut. Komen Git ini sebenarnya basic sih, maksudnya GUI user pun bakal ada saatnya kamu memakai pakai komen Git. Sebenarnya banyak banget sih, cuma aku tak jelasin yang penting-penting aja yang bakal sering dipakai aja. Next Wave. Git init. Git init tuh kayak semacam kita inisialisasi Git atau nginstal apa gak nginstal sih? Yang nginstal Git dalam suatu project atau folder. Jadi kayak semacam apa ya? Memulai project baru misal terus kita mau masangin Git ke project tersebut biar bisa di VCS, kita pakai komen Git init ini tadi. Lanjut, Viv. Next bro, oh saya Git clone. Oke, Git clone itu gampangannya kita narik project dari GitHub-nya. Nggak cuma GitHub sih, sumbernya macam-macam sih. Ada GitHub, ada GitLab, dan lain-lainnya. Itu kita bisa nge-clone project yang udah udah ada di situ. Terus kita tarik ke local branch atau istilahnya ke PC kita lah, ke laptop kita lah. Next Viv. Git add itu kayak semacam apa ya? Jadi kan flow-nya kan sebelum kita ngupload apa ya? Caranya ngupload file ke gitu kan nggak sesimpel tinggal drag and drop atau select file terus upload tuh enggak. Jadi git add itu fungsinya buat selection file-file yang mau kita upload atau folder atau semacamnya. Nah, itu git add dot itu dia kayak nge-select semuanya buat di-upload. Sebenarnya bisa lebih apa bisa satu-satu sih, tinggal spesifikin aja mau folder apa, misal folder folder apa ya, game object ya misal, kan slash game object gitu kan bisa. Lanjut nih. Git commit tuh misal kita udah apa ya, udah di-add kan, git add itu belum belum di-upload. Nah, nguploadnya itu di git commit ini nanti. Iki apa ya kok lali? Astaga, aku download Genshin, astagfirullah, kok nge-lag anjir. Ya bisa nge-pause. Git commit A ya. Saelengku commit A iku all A iku apa? iku, semua sing di staging di-push saelengku. Sing anu kan setelah di init iku Oh iya, A setelah iku di-add all. kan di anu commit. Lah commit iku kan Iya ya, bisa jadi kan kan gampangannya kan A iku all. Jadi semua yang udah di-add tadi tinggal di apa jenenge langsung di commit sih. Wis lanjut sih. Jadi penak karo praktek sih. Dia kan karo iya. offline sih. Tapi CLI aku jarang bisa di CLI. Ya dari ke sampean share screen ber anu. Lah git push yo engko share screen gak apa sih tinggal praktek-praktek kok. Sidik-sidik kok. Maksudnya gampang diprakteknya timbang di teori nih soalnya aku. Git Ya. push itu apa ya? Setelah commit itu kan kita kayak udah commit loh, kayak udah wis fix iki sing mau kita upload gitu. Nah, git push itu kayak gampangannya ya file-file tadi langsung di-push ke branch yang dipilih. Itu kan git push origin some branch tuh misal jangan master deh, misal fitur deh, misal fitur add apa ya, add shooter gitu misal. Jadi kita pakai komen git push /u apa -u origin add shooter gitu. Misal kita mau nambahin fitur tembak-tembakannya gitu. Lanjut sih, Viv. Git stash. Iki next sih
Next dilut Eh, tak jelas nih ta. ning pop. Mari lah pop sih. Ya wis. Oke. Ya gak usah, maksudnya kan dari siji. Oh, Ya sih. jadi gampangannya stes sama pop itu kayak apa ya, penyimpanan sementara gitu. Stes itu buat kamu nyimpen codingan. Biasanya kan itu buat nge-handle konflik loh. Misal waktu kamu nge-pull, kudune iki ning git pull sik lagi git pop pas ya gak apa sih. Iya. Misal kamu nge-pull suatu project ya, suatu dari repository ya, suatu branch, terus nanti ya bakal ada konflik tuh kan. Salah satu caranya buat mengatasi konfliknya itu dengan cara kamu nge-git stes dulu. Jadi kayak file yang ada sekarang itu disimpan dulu, terus diedit-edit manual, baru di-pop lagi. Biasanya iku sing konflik sing gak iso dibenakno sih iku. Jadi branch-e bener-bener tabrakan, tapi nek sing normal iso dibenakno iku ya paling tinggal klik ngono. Misal ijo sama merah ngono, misal pengen pakai sing ijo, aku apa ya? Teknisnya rada angel jelas gini. Tapi Tapi nek umane sebaiknya pakai ya penak-penak lah. iya. Tapi sebaiknya sih git stes sih agak dihindari sih. Soalnya kadang itu waktu di pop itu terus kamu nambahin sebelumnya di pop itu kadang muncul konflik baru dari dari tes ke proyekanmu yang sekarang gitu. Soalnya aku pernah itu case-nya. Tapi iya sih kadang gitu sih aku. Ya Ya iki sebaiknya sih rare langsung case emang di-push deh. ya. Iya, rare case itu untuk tes ini. Jadi sebaiknya sih kalau misalnya ingin di-push aja dulu. Terus nanti kalau in case ada konflik kan biasanya kan konfliknya antara itu sih. Dari waktu nge-push ya. Tapi kan kalau stashing ini kan biasanya kan waktu nge-pull errornya itu. Jadi sebaiknya itu stashing itu agak dijauhi lah. Soalnya aku nyoba pun nyari itu banyak konfliknya dari stash ke proyekanmu yang proyekanmu yang jelasin ya. Ada enggak sih? Yang stash ke proyekanmu gitu. Ya gitu sih. Aku enggak. Ya iki emang rare case sih. Penggunaan stes sama pop itu biasanya bakal dipakai waktu apa ya, ada konflik sing gak iso di-resolve dengan cara biasa. Maksudnya konflik resolve biasa kan tinggal select pilih mana yang mau dipakai antara dua codingan. Nah, kalau Pak iso jadi maksudnya bener apa penggunaan apa stes pop itu bener-bener luang kan. Maksudnya itu case yang terjadi biyen pas aku RPL-an. Iya, Akhirnya pakai stes pop ini. aku nyoba. Goro-goro kan biyen yo arek-arek kan rodok. Iya, iku mau makanya. saya sakarepe. Lanjut sih. Dintekne sih. Ya, yes. Oke. Git remote iku kita ngecek kan enggak sih? Apa jenenge remote branch mana yang kita pakai sekarang itu? Ya, ngakses ngakses originnya di GitHub. Iya kan? Saya ingatku itu. Iya, ngecek origin. Ngecek apa namanya? Origin atau istilahnya apa ya? Ngecek repositorimu di GitHub. Repository ya. Iya, repositorinya di GitHub, GitLab, Yuk. di anunya iku. Apa ya ngerti? Ya iku. Ya mirip-mirip stack sama pop sih. Stack iku apa? Stack apa? Masih ngerti ku stack malah. Stash. Oh, stack gak ono stack. Ono stash. Salingku iku. Stash iku yo stack iku kan, nyimpen data anune. Terus engko Intinya disimpan cek terus ditokne. Iya. Remote iki Intinya ngakses. disimpan dulu terus dikeluarkan. Lanjut cek ya. Nah ini git checkout itu kayak kita mau coba balik nih slide ke-3 BV salah. Buat git checkout. Nah ini deh, misal kita berada di misal kita berada di ijo-ijo nomor 3 deh. Ijo-ijo nomor 3. Terus ternyata itu di situ ada error yang benar-benar parah dan kita mau nge-fix itu benar-benar males dan ternyata posisi di posisi atau perubahan yang ada di ijo-ijo nomor 3 sama ijo-ijo nomor 2 itu enggak terlalu jauh loh. Nek misalnya mau males, iku ya wis ngambil wae
git ngecek out apa jenenge komitan sebelumnya. Sing ada di nomor 2 ijo-ijo sing keloro iku. Biasanya dia ada kayak apa unique kodenya gitu. Setiap komitan itu. Nanti bisa bisa ngecek out itu. Jadi check out-nya gampangannya kayak ngambil dari tiap-tiap apa itu namanya poin-poin komitan itu. Misal aku sekarang bekerja di Your Work deh. Terus misal si someone else ini mau minta bantuan, bro tolong cekin ini dong. Nah itu nanti aku bisa ngecek out ke branch-nya si someone else work atau spesifik ke komentan dia yang terakhir yang mana gitu. Semacam itu. Jadi balik mana Bev? Buh tab piro mau, slide piro mau. Lanjut. Git merge. Merge itu kayak gabungin branch yang currently diedit, currently aktif. Misal kita lagi ngedit branch my branch deh. Aja my branch deh. Misal mau sedang ngedit branch-nya shooter deh. Terus add shooter itu tadi mau kita masukin ke dalam master gitu. Nah itu kita pakai ini git merge sama other branch itu kita pakai tujuannya kemana? Jadi master gitu. Kalau currently-nya kan nggak perlu soalnya kan emang kita udah di add-nya add shooter-nya itu tadi, branch add shooter itu. Lanjut ya. Oke. Ini aku GUI Ya. monggo awakmu. Ya. Jadi di Git itu juga ada untuk GUI. Di GUI itu ada banyak sih sebenarnya. Ada GitHub Desktop, terus ada Bitbucket, ada itu Source Tree, dan Gitkraken dan lain-lain. Nah, itu sih sebenarnya pilihan kalian sih ingin yang mana itu. Akan tapi dari aku sendiri biasanya pakai GitHub Desktop. Nah, di GitHub Desktop itu sederhana sih anunya, tidak detail. Jadi lumayan bagus untuk pemula yang ingin pakai Git tapi gak ingin pakai CLI-nya, jadi gak pengen tahu isi komennya, jadi bisa pakai GUI, pakai GitHub Desktop. Lalu pada tahapan pertama itu ngunduh dulu, ngunduh. Ini ya, lalu instalasinya terus selanjutnya itu di GitHub Desktop itu ada sign in to GitHub sama sign in to GitHub Enterprise. Nah, tujuan dari sign in GitHub di sini itu tujuannya untuk supaya nge-publish branch-nya atau nge-publish repository baru itu. Jadi untuk nge-publish itu langsung di GitHub, jadi tidak perlu login atau ngakses Nah, di sini untuk tahapan yang aku coba ini langsung saya skip, lalu langsung saya konfigurasikan Git. Jadi untuk GitHub Desktop ini sifatnya opsional untuk sign in to GitHub ini. Tapi disarankan sih untuk sign in supaya lebih mudah juga dalam nge-push branch-nya. Nge-publish repository baru. Nah, ini konfigurasi Git. Jadi konfigurasi Git ini tujuannya untuk mengetahui user mengetahui nama dari pengguna yang akan menge-push di repository tersebut. Jadi ini aku pakai nama Hatsune Miku. Wibu. Nah, lalu ya begitu. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, ini tampilan awal dari GitHub Desktop. Nah, di GitHub Desktop sendiri ini ada ya untuk changes ini sama seperti di CLI ini di Git add Git staging ini. Aku lupa namanya di CLI. Jadi ini seperti di staging, terus untuk komitannya nanti tinggal masukkan informasinya, lalu bila mana pengen ganti branch tinggal klik ini. Sebenarnya di GitHub sendiri ada banyak sih untuk bisa membuat branch baru juga, akan tapi aku jarang sih pakai. Lalu yang selanjutnya ini juga
di GitHub sendiri juga bisa langsung publish repository baru tanpa perlu buat di GitHub. Jadi lebih mudah. Lalu selanjutnya kan biasanya kan nge-pull kan pakai public. Nah, di sini saya langsung saja untuk private git pull. Jadi pull-nya itu langsung akses ke repository di GitLab. Jadi langsung git pull repository private. Nah, yang sebenarnya di GitHub di private di repository private ini bisa diambil dengan dua cara. Nah, yang pertama itu dengan HTTPS dan yang kedua itu pakai SSH. Nah, di HTTPS sendiri menggunakan username dan password dan yang kedua ini SSH menggunakan SSH keygen. Jadi menggunakan key SSH yang dimasukkan di akun GitHub atau GitLab-mu. Yang pertama apabila pakai SSH ya ini private sih. Kalau private repository, kalau public cukup langsung di pull. Jadi ini di skip langsung di clone. Ini misalnya kalau public sih. Kalau public tinggal dimasukkan URL-nya sama path-nya. Nanti tinggal di clone. Lalu selanjutnya nanti ya seperti ini. Jadi sudah masuk ke repositorinya. Kalau public. Kalau private ya tinggal ada tambahan SSH itu saja sih. Nah, jadi ini itu seperti di staging Git, kita lupa namanya. Ya seperti di Git add, ini seperti di Git add komennya. Terus yang ini buat keterangan dari komitannya, terus langsung deskripsinya apa, langsung di commit. Terus setelah diklik commit ini nanti muncul untuk nge-push. Jadi di-push ke origin, di-push di GitHub-nya langsung gitu. Nah, ini langsung masuk. Jadi kalau SSH seperti itu sih itunya. Kalau normal, kalau SSH ada tambahannya seperti ini sih. Jadi buat keygen di laptopmu, jadi buat SSH supaya bisa mengakses dari komputer ke remote-nya. Terus selanjutnya itu memasukkan SSH-nya, SSH RSA-nya dari itu di directory id rsa.pub. Terus langsung nambahkan key-nya. Nah, ini contoh key-nya. Lalu tinggal di clone. Nanti ada peringatan ini, autentikasi seperti ini kalau pertama ngakses SSH ke remote ke GitLab. Lalu selanjutnya ya sama seperti ini outputnya nanti. Keterangannya kan sebagai itu Git yang ada di laptop. Jadi nama Git-nya ini Hatsune Miku, bukan nama username-nya GitLab. Jadi begitu. Lalu selanjutnya git ignore. Jadi git ignore ini tujuannya adalah untuk memberitahu Git tentang apa saja yang tidak di-push di ignore ya. Jadi git ignore itu Ya sehingga gak dipilih ngono ya. Gak di commit. Jadi kayak Ya. gak tersentuh sama sekali. Gak tersentuh. Ya gak terpilih dia. Kacangin. Ya, tujuannya ya supaya repositorinya ya gak terlalu besar dengan aplikasimu. Gitu sih. Soalnya kan ada batasannya juga di repositori. Nah. Lalu selanjutnya bagaimana menghandle konflik? Tergantung konfliknya. Tergantung konflik. Ya tergantung konflik. Biasanya kan kalau konflik biasa kan ya tinggal kita select aja lah mana yang mau kita pakai. Misalkan biasanya kan ada perubahan antara branch yang kita push sama branch yang kita pull. Nah itu kan biasanya ada sedikit perubahan. Nah, misal kita bekerja di project yang agak besar dan banyak orangnya kan.
Itu cara handle-nya kan ya tinggal select aja, kita mau pakai codingan kita atau mau pakai codingan mereka. Tapi kalau bisa ya jangan semena-mena, "Wah codinganku luwih apik nggo codinganku ae," yo gak. Makanya Iya. tanyain aja ini kira-kira fiturnya bakal keganggu apa enggak, misal, aku pakai codinganku ini, nek gak yo sadar dirilah kira-kira wocon codingane terus iku engko bakal nek pamane bakal terpengaruh yo nek iso editen sithik-sithik lek pamane gak iso yo balekno neh ning wonge ngono. Nggo codinganmu terus campuran loro-loro terus balekno nang wonge kon nge-resolve ngono. Cek gak ngebug ta ya Ya, apa. sebenarnya kan ada 3 pilihan sih kalau di konflik itu. Ya bisa milih antara 2 itu atau yang satunya itu dua-duanya dimasukkan. Tapi ya itu tergantung dari timmu, nanti gimana, solusinya itu balik-balik ke timmu. Soalnya konflik itu jarang, tapi ya banyak sih konflik. Mulai dari nge-push-nya bareng-bareng, terus apa itu, gabungin branch, terus di waktu kamu pull, terus kamu balikin, kamu pop stage-nya itu muncul, itu juga konflik. Banyak sebenarnya case-nya. Tapi ya sederhananya itu sih, konflik itu. Milih salah satu yang akan iya kan nyelek, milih sing Iya, selek di salah head siji. apa sing di iku. Nah, selanjutnya kira-kira ada pertanyaan apa enggak dari teman-teman? Ya iku sih lek GUI iku yang mudah itu kita backstop itu mudah pemakaiannya. Kalau pengen lebih advance itu biasanya pakai SourceTree, Gitkraken itu soalnya detail sama itunya sama branch-nya itu komitannya dari mana sampai ke mana, terus pecahnya ke branch mana itu detail itu. Ada keterangannya gitu. Kalau yang di Gitkraken sama di SourceTree itu. Jadi ya balik-balik ke kalian pengen yang mana GUI kok. Banyak soalnya. Ya itu sih. Oh iya terus kekurangannya di di GUI ya. Kekurangannya di GUI itu kadang pindah ke branch bukan branch sih. Pindah ke komitan sebelumnya itu agak susah. Jadi kalau pindah branch itu mudah kalau di di GUI itu. Tapi kalau dipindah branch yang yang sing ana kode heksadesimal ya yang Iya, pindah iku sing komit. branch. Iya, pindah komitan lah. Komit. Jadi kalau misalnya pindah komitan itu agak susah kalau di GUI. Biasanya aku pun pakai komen kalau pindah ke komitan bukan ke branch lain. Gitu sih. Oke, monggo. Awan. Ya. Kan saya pernah Iya, push. iso voice aja sih. Yo, Lisa voice yo. Gak apa-apa, Pak. Jir, pertanyaannya ganteng. Iya iki sing tak maksud. Oh, iki. Fetch gagal. Iku salah satu cara mengatasinya itu dengan stage pop. Ya, dengan Iki, stage. iya. Terus iya, itu. Dengan Jadi kamu stage stage dulu. terus kamu Dia stage dulu. Ojo di force. Mbok stage sik, mbok simpen sik codinganmu. Terus kamu nge-pull sing saka branch dhuwur iku. Terus nanti baru di pop. Nah, itu lagi mbok resolve ning ngono. Ya udah, baru kamu commit terus kamu post iku iso. Iya, terus gunane pas iki anjir kamu aku alien. tapi lek pas di pull bar di iku apa? Di fetch ya. Di fetch iku aku tahu ngono ya, di fetch terus tak ya
di tes dulu. Butuh di-tes sik. Mbok git Iya. tes sik. Aku gak ngerti carane nek ning GUI piye. Lek pamane ning Iki. ya tinggal git tes. Ono kok. Coba ya, back ning komen ya, Bev. Tes apa git tes. lek di ya ono. Tapi aku biasanya pakai Visual Studio sih lek tes iku. Sebenarnya sama Lek di sih. demoin maksudnya tergantung case iki rada langka ya. Iya. Kudu biasanya wong rame-rame terus angger di-push-push Iya. ya ada. Akhirnya tabrakan Di- kabeh. Tabrakan, terus bar di pull awakmu ngepop, muncul error. muncul banyak Iki banyak misal konflik. terjadi kayak pada kamu ya Wan. Soalnya iki case rada langka, makanya aku jelasno ae, moga-moga kamu paham. Misal terjadi sesuatu yang sama yang kayak kamu alami kan. Nah, itu kamu ketika ya maman CLI enak iku tinggal git test, time test itu cuma nama sembarangmu, namamu apa. Misal orang kayak Awan Ganteng ngono ya. Git test Awan Ganteng ngono ya ora masalah. Misal ngono kan, itu nanti dia secara otomatis sudah kesimpan ke test. Terus kamu bakal balik ke versi sebelum kamu ngedit macam-macam. Jadi kayak apa ya, komitan terakhirmu, sing mbok pull terakhirmu. Balik ke posisi itu. Ya rollback. Time itu bukan nama branch, dia cuma sekedar nama, apa ya? Dia bukan branch. Git test itu bukan disimpan ke branch tapi disimpan di lokal. Jadi kayak disisihno sik lho. Kayak misal apa ya? Kamu mangan mie deh, mie bajak, kamu mangan mie bajak kan. Nah, terus kan pengen wah enak kentang nih. Nah, iku mie bajakmu iki sisihno sik. Ora dipindah meja no enggak? Dipindah meja no kan istilahnya kayak pindah branch kan. Ini gak dipindah meja tapi sisihno dirit. Nah, terus juga kentangnya mbok dep, mbok pangan. Nah, itu cuma sementara toh. Nah, kowe arep ngedep kentangmu terus ku iso, tapi nek pamane pengen balik ning apa jenenge? Mie bajakmu mau pengen mangan mie maneh, iku dipop istilahnya. Jadi kentangmu balik apa kentangmu dibalik di dekek samping ngene ya kan, tapi mie-mu ya dua lebokno ngisor ngono. Karo kentangnya iki mau, iku dipop. Nah, pas dipop kan tabrakan no, siji kentang siji mie kan. Nah, iku jenenge di resolve, iku bakal konflik soalnya. Iku konfliknya di resolve nang kono. Di resolve nih lokal kan. Cara pop samping ya soalnya. Ya iku, misal mau kan jeneng stesmu kan misal Awan Ganteng ya. Iku ganti komen kamu tinggal ngetik komennya git pop Awan Ganteng. Jadi namanya yang kamu stes sama nama yang kamu apa jenenge pop itu sama. Aku Kamu pakai serpelan dulu sih. GitHub ya. Aku pakai VS Code sih biasanya tes. Tak screen dah. Iya sih. Aku soalnya beda-beda sih itu. Sebenarnya di GitHub desktop pun ada tes itu. Di GitHub desktop itu. Tapi aku jarang pakai jujur. Soalnya teksnya itu terlalu banyak sih kayak buat itu nih. Tes ya. Aku lebih suka pakai VS Code sih. Le buat tes itu. Tak share screen aja aku misalnya pakai VS Code ya. Aduh. Saya Ngomong. Android Studiomu itu nganggo apa Flutter itu. Lek gak Flutter itu rada riskan ya. Pamane kamu nganggo React apa JS-an iku. Bahaya iku. Gampang banget kenaan iku. Oh, konfliknya itu kecampur ambek build ya kadang. Nah, ini kan wes ketara ta? Kelihatan ta? Wes. Nah, ini kan aku kan punya banyak perubahan sih, 289. Nah, ini aku pengen nge-pull dari repository lain, misalnya dari branch lain, dari branch lain, misalnya dari branch 4 ya, dari GitHub desktop ini saya pindah ke jambu. Kan wis duwe source control soalnya apa misal di GitHub desktop. Aku seneng cur. Kadang iku guys source control tak commit iku gak commit Pak. Gak kepus. Jadi aku gawe GitHub desktop nggih mastikne ae. Soale kadang iku tak commit iku gak ngepus. Jadi aku gawe loro. In case source control kadang mabuk. Nah, jadi ada fitur CLI. Ya jarang. Kenapa kalau bisa ngeklik sini nama tesnya apa? Tes. Nah, ini kayak apa ngaran yo? Push yo.
sadurunge pop apa? Ya iki kayak Stage. masuk nek ke stage. Anu nih, saya kudu tak staging sih. Nah, ini harus di staging dulu sih. Yang ngarani stagingnya apa? Add ini apa add ya? Add. Add. Nah, di add ini di komen ini pakai git add, terus di staging ini git stage. Nah, kalau di sini tuh harus masuk ke staged changes, jadi di staging dulu, terus di stage all changes, terus masukkan pesanmu apa, paste. Nah, ini what the fuck. Nah, ini ada perubahan kan, ada perubahan yang lain. Aku juga paham lah kok iso pakai malian sing perubahan ini. Nah, ini perubahannya itu Ya, disimpan. cekot brands tuh. Iya paling. Ya, ketok ini. Bisa aku pengangguran aku bisa motong. Ya, ini disimpan di stage. Nah, jadi perubahanmu itu disimpan di stage-mu itu. Saya ini kene ono apa gak? Saya kok aku nyimpen kok gini. Tak perlu kok ya. Saya ini dia. Ada. Kita Nah, pasti ada. Oh, nonton. Iki kan ning kene ajine ono kok. Stage iku saling kok. Nah, iki ono stasiun. Tapi kok malah muncul aneh ya, muncul changes baru. Oh, soalnya aku agak git ignore sih. Ada git ignore baru. Jadi ini git ignore itu ikut masuk stage, akhirnya muncul ini semua. Sebenarnya kan sebelumnya kan harusnya dipilih sih. Itu saya coba tak pop ya. Coba tak pop. Oke. Nah. Oh iya. Soalnya kan anak git ignore. Jadi kalau misalnya ignore hilang yo makanya muncul akeh. Ya ikut sih, ikut kayak ngepop di sini sih, di git di VS Code itu. Pakai source control ya. Ini saya iki lagi gini kae. Dan kok ono kok. Ya iki ono kok. Nah, di GitHub desktop itu stage dek kene. Anu nego. Jadi disimpan di sana kan ada VS Code yo Kak. Nah, di VS Code munculnya gini. Tanda seru GitHub desktop master. Bedanya mah ikut tok sih. Restas iku. Tapi yo ya sama lah. Tujuannya ya untuk mengecek perubahan itu. Misalnya pengen pindah branch lain. Iki mang anu apa muncul wakeh mang soalnya git ignore hilang, ikut ke stage. Jadinya makanya wakeh. Nanti ratusan, nanti ribuan ding. Ya itu sih. Oke. Intinya iku, paham gak, Man? Iku. Dan juga iki sih. Saat jago-jagomu nganggo apa jenenge iki GUI. Nah, kan ada saatnya kamu pakai command line, trust me. Jadi aku RPL-an ngono, Jir. Awalnya iki arek-arek semangat go GUI. Wah, kita pakai GitHub desktop bla bla bla. Aku pakai source tree aja lebih mudah. Pas nek config sing bener-bener gak iso di-resolve, pada akhirnya buka apa jenenge? Stack Overflow. Iku tutorialnya nganggo CLI. Ya, iku. Bakal ada kelemahannya di GUI itu kadang kalau konfliknya detail itu bahkan GUI sendiri pun tidak bisa meresolve sendiri. Jadi solusinya itu ngeceknya lewat komen. Kelemahannya dari GUI itu. Tapi tujuan nilai plusnya GUI itu bisa dengan cepat nge-push itu. Gak perlu dadakno add plus, add dot, gak perlu git push, git commit, git pull, langsung karek kok klik mari. Bayangnya apa mau gempa dadakno ngeklik ngetik kesuwen sedekembruan. Ya itu sih. Kayaknya kok dark men loh.
ya itu lebih cepat lah. Bagus. Ya ada plus minusnya sendiri. Soalnya kan kadang kan ada yang dari tim kan ada juga yang gak ngontrol git-nya gitu, gak ngontrol repository, gak ngontrol branch-nya, gak ngontrol itunya apa, gak ngontrol repositorinya. Tujuanmu kan nge-push. Jadi kalau di anu itu ya pakai GitHub desktop kan lebih mudah. Jadi gak perlu memanage banyak-banyak. Kecuali kalau kamu bagian source control, yang bagian controlling di repositorinya, itu minimal paham dasarannya git command. Gitu sih. Kalau main nge-push tuh ya kayak GitHub desktop kena, kayak source tree ya iso. Iya. Ya, balik-balik ya kebutuhan. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Ya UX. Bagus. Ada yang ditanyakan? Itu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 4,5, 4,7, 4,8, 4,91, 5 sekarang. Karena ya. Yes. Tidak ada. Aku pengen takut sih. Nek menurut kalian mending pakai mana? Antara GitHub desktop atau CLI? Antara dua itu. Nanti kan yang catai kamu. Aku. Menurutku itu Mas, enak desktop sih. Lebih simple, lebih klik-klikannya lebih nganu. Tapi nek soal lengkapnya gitu, soal keperluan kayak lebih detail menurutku CLI lebih menang. Iya. Soalnya koncoku sih nggak CLI ku luwih ngeri. Loh, fileku hilang, tadi udah di-commit, udah gitu. Langsung dibalikin lagi. Terus ya wis CLI lebih powerful lah menurutku. Tapi GUI lebih menggoda. Oke. Git bash ya. Aku biasanya like comment itu pakai anu sih, pakai CMD sih. Bisa kan pakai CMD. Yo gue main nge-push ngono. Juara aku pakai anu. Ya sama, CLI. Git bash itu kan dia base-nya juga CLI. Base-nya CLI. CMD ya CLI. Ya tapi kalau emang secara rekomendasi ya disarankan untuk mending pakai ini aja, pakai apa namanya GUI dulu. Nah mepet-mepet baru pakai CLI atau Git bash. GUI itu jangan nekat lah. bagus untuk basic, untuk pemula itu memang disarankan pakai GUI. Ya aku malah nyaranin itu GitHub desktop itu mudah untuk pemula. Soalnya kan ada banyak juga GUI yang itu. Nah enaknya GUI gitu. Misalnya aku pengen apa ya, kayak nge-push beberapa file tok biar dicek sama orang lain. Jadi gak nge-push kabeh no. Misal satu file itu bisa mbok edit. Nah, aku filenya kan sudah bisa dikirim kan. Terus aku misal pengen ngedit beberapa file lainnya no. Misalkan misal ada 5 file yang currently editing no. Terus ada misal ada 10 file yang jadi tanggung jawabmu. Berarti ada 5 yang buat edit sama 5 udah selesai no, misalnya. Jadi kan bisa kayak di semacam apa namanya? Di-push dulu sing 5 ya di commit dulu sing 5 tok. Jadi pamane pakai CLI itu angel lagi apa? Yo mosok kamu ngetik sitok-sitok nama file kan ya gak mungkin kan. Nek pamane pakai CLI. Nah, tapi nek pamane pakai GitHub kan tinggal centang commit wis mari. Gak ribet. Enaknya gue makanya direkomendasikan ini pakai CLI dulu. Kalau emang baru ada masalah yang benar-benar gak bisa diatasi CLI baru pakai GUI. Kualik. Kalau gak bisa diatasi pakai GUI baru pakai CLI. Kalau pakai GUI baru diatasi pakai CLI. Ya itu. Aku mikir ke hal lain. JTTA. Iya, Ronald. Apa Ronald? Aku juga deep talk Ronald. Ya itu sih mungkin overall sebenarnya paling penak sih tak praktekin ya. Cuma aku gak ada set apa nuna. Apa tak gawe VS Code-ku kon ngetik apa? Saya tak. Enggak sebenarnya kan nek
sing tahun kemarin kan, itu kan modelnya kita kan ini sih, kita kan punya GitLab. Nah kan tak gawe kayak repository baru buat testing Git dulu. Iya. Nah itu arek-arek tak lebokne tak invite ning kono, terus cek mereka iso beraneh-aneh ria ning kono lho. Kok tambahin teks, kok coba ngepul, coba gawe Yo itu challenge kan simple sih. Yo nek iso aja sampai hancur, tapi lek pamane sampai menghancurkan repositorinya yo gak apa-apa ngono lho. Itu challenge. Sampai menghancurkan, mantap. Berarti kon iso menemukan cara membuat konflik. Nah, yo. Angel iku. Bisa pakai GitLab desktop. Bisa. Aku tadi testingnya pakai GitLab loh, percobaanku di itu. Bahkan GitLab private, bukan yang public. Nah, ini mumpung ada bintang tamu yang dari GT langsung dari GameSpace. Dari GameSpace langsung ini aku pengen takut dong. Putu kamu ngerti anu enggak? Apa itu jenenge? Plastik SCM enggak? Aku kepo baru plastik SCM. Itu kan dia kayak semacam ini juga sih, VST juga sih. VCS. Oh iya VST. VCS. Ya biasa lah. Aku takut sih. Sing orang-orang GT, anak-anak GT. Soalnya setahu Unity kan dia ada itu sih, plastik SCM sih. Apa? Plastik SCM. VCS sing bagus buat, katanya recommended buat Unity sih. Nggak tahu juga, aku belum nyoba. Iya, plastik SCM. Belum tahu nyoba kamu. Oh iya, di Unity. Wah, anu dia bakal ada CICD. Apa? Kayak CICD kok. Beda ketarane. Ketarane kayak source control-nya kayak iku. Ya kayak CICD-ne GitHub ngono iku paling. Iya, plastik mungkin ya. SCM is not Git. Iya, luwih ke CICD. Iya, CICD maine. Jadi kayak iya. Yes, kayak CICD. Ya, lali aku. Ini soalnya di GitLab sendiri ada CICD juga. Iya. Ya wes ya, sudah terjawab. Nanti tak coba. Yes. Oke. Ya, kalau gitu mungkin ada yang ditanyakan lagi kah? Nek pemane enggak ada yang ditanyakan, tak kembalikan ke pembawa forum. Mas Wahid, monggo. Terima kasih Mas Eka sama Mas Rafif. Udah beneran nggak ada yang ditanyakan, mumpung materi ini ada di sini. Jir. Langsung open mic. Langsung open nih. Ya ada angkat tangan barang. Langsung open aja butuh. Enggak terdengar. Enggak ada suara masuk sama sekali. Halo, kedengaran suara saya? Nah, masuk. Ya, oh ya. Sebelum itu, masuk. Mas, nama saya Putu dari perwakilan dari UKM GameSpace. Ini izin bertanya. Kan ini ada kejadian. Anjir, formal anjir. Suwandai Putu, suwandai. Oke. Sopan sekali, aduh. Gak kayak teman-teman yang ada kejadian mau nge-push Git gitu ya. Pas di push itu tapi katanya di repo master. Nah itu gimana Mas? Tapi di masternya sebenarnya enggak, ke private. Jadi pas di push gitu enggak muncul di yang lain. Kira-kira ada solusinya nggak? Saya terima kasih pertanyaannya Mas Putu. Saya kembalikan ke Mas Eka sama Mas Rafif. Ya kamu pertanyaan nih. Apa itu nanya nih? Waktu mau nge-push ya tadi. Heeh. Ya Putu. Koreksi ya. Oh iya. Iya, gini Mas. Kan Pak waktu mau nge-push itu pas mau di-push itu ada peringatan repo
masternya itu ke private gitu Mas. Padahal di aslinya enggak. Itu gimana? Itu kayak SSH nih deh. Setup ulang SSH. Setup ulang SSH. Iya, Dan kayak nangkepku gitu sih. Soalnya nek istilah private tuh kan dia bakal nyantolin yang private apa ya? Private repository sih. iya, private. Apa mang aku cerita aku pedot mang. Anjir. Enggak, itu dia nge-push kan, tapi ada notifikasi apa branch-nya Oh. master itu terprivate. Oh. Ya Paling biasanya gampang anu sih itu basic. Ya anu private repository sih. Jadi kamu akses private repository tapekno iku di GitLab atau GitHub-mu itu belum ada itu nih, belum ada Izin SSH belum? nih. Oh, belum. Belum ada kayak itu nih, autentikasinya dari itu nih, public key nih untuk GitHub, GitLab kan harus masukin juga sih. Kadang itu ada banyak case sih, kehapus atau mungkin expired key-nya, public key-nya kan di GitLab sendiri kan bisa diatur juga expired-nya berapa bulan. Ya itu juga sih. Jadi mungkin ada peringatan itu. Soalnya aku ya belum pernah sih itu case-nya itu ya ada aku kurang tahu. peringatan. Cuma nek aku mau apa berdasarkan namanya ya nangkapku ngono sih. Itu lebih ke masalah SSH nih sih, atau autentikasi nih sih. Soalnya nek misal masalah itu karena apa ya jenenge kayak nggak punya izin buat ke branch master, itu istilahnya beda mana sih biasanya. Bukan gitu sih. Iku mana? Iku lebih ke user sih. Iku errornya nanti kayak user itu tidak memiliki privilege sono itu untuk mengubah branch atau menambahkan branch sono, menambahkan commitan ngono. Biasanya paling ngono errornya. Iya, you don't have permission to init lah gampangannya istilahnya. Ya. Beda soalnya kan berarti kan. Berarti kan lebih ke SSH gitu. Lebih ke autentikasi nih. Oh ya baik Mas. Berarti lebih ke token gitu ya. Ke token. Ya, kamu buat anu baru apa key baru buat public key baru buat SSH-mu, terus kamu masukkan itu di GitLab-mu atau GitHub-mu. Kalau misal digantiin jadi publik lagi gitu bisa Mas? Tak kasih tahu ya sekarang. Kamu pakai GitHub tuh? Pakai GitHub atau GitLab? Enggak. Pakai GitHub. Oke, GitHub. Tak kasih tahu ya sekalian. Dan misalnya case-nya private itu ya, nambah key-nya juga. Saya akseskan ya. Aku sendiri jarang sih pakai itu. Terus kelihatan ya. Jadi di GitHub PK ada itu sih konfigurasi SSH itu di setting, terus di SSH ini. Ya, jadi kamu pengen nambahkan SSH baru itu nanti ya kayak gini. Terus kalau pengen nambahkan key itu ono kok komennya lali aku SSH keygen. Jadi nambah keygen sih. Berapa soalnya? Keygennya apa ini? ED 25519 ono ya. Iya. Oke. Nah. Direktorinya buat nyimpen PC. Tak ganti tablet baru ya. Soalnya ada C.2/ Gile, misalnya pengen kamu kasih password ya, nah aku biasanya enggak. Ya, terus kan ada ini identification sama public key. Nah, kamu buka direktorinya yang ini. Jangan pakai yang ini ya. Jangan yang ini. Key fingerprint-nya jangan di itu. Terus kamu buka di ini nih. Ganti gak kena udah. Nah, ini kan ada kayak listnya kan. Nah, kamu buka sing .book. Nah, ini open with notepad.
Nah, ini kan ada hash-nya kan. Nah, ini dikopas terus dikasihkan di sini. Terus title hash. Nah, ini nanti ngasihkan password. Oh. Nah, ini nanti itu apa ada nih keterangannya ini. Jadi buat ngakses SSH-nya itu. Jadi kamu bisa ngakses remote akunmu ini lewat SSH juga bisa. Tapi biasanya ini tujuannya buat nge-pull sih aku. Authentication key-nya ini. Gitu. Terus kalau kamu pengen hapus ya tinggal ini di-delete. Kalau ngapus di ininya tinggal ininya dihapus fingerprint-nya. Gitu sih. Ya iku pakai SSH. Pakai HTTPS itu tinggal kamu login. Jadi tinggal login gitu terus dapat akses. Tapi aku lebih suka SSH sih. Soalnya tahu apa PC-mu yang ngakses SSH itu siapa aja di list ini. Gitu sih. Ya HTTPS kan nggak kelihatan. Gitu. Iya, Bang. Kira-kira ada pertanyaan lagi atau udah cukup ya? Ya, sudah cukup sih Mas kalau dari saya Mas. Ya, terima kasih bantuannya ya. Terima kasih banyak. Oke. Mungkin ada tambahan dari Mas Eka. Apa? Sederhananya itu saya mau nyoba dipakai private. Jadi kalau kamu sudah akses SSH ini tinggal nge-pull repository yang private bisa. Langsung kamu push lagi. Bikin SSH ki jangan pelit-pelit sebulan 2 bulan, langsung 6 bulan atau setahun. Kalau gak ngono malah kok kayak Infinity. Gak mati-mati. Aku sebulan tok lali loh kok GitHub tak push ra kena. Oh iya lah, walah ternyata. Nah, di GitLab itu ada limit lah GitLab saya ingat tuh. GitLab itu ada limit. Jadi kamu bisa batasi waktunya berapa bulan itu. Ini enggak ada sih. Batas waktunya. Tapi di GitLab itu ada. Jadi di sini di SSH ini. Nah, ini nanti bisa diatur expiration date-nya berapa gitu sama usage type-nya. Authentication atau signing itu sih. Tapi biasanya aku ngakses usage-nya langsung dua-duanya. Gitu. Ya itu sih. Itu mau tambahan soalnya kayak GitLab. Soalnya GitLab lebih enak buat private repository. Ya, begitulah. Oke, stop share screen ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Rafif. Apakah ada pertanyaan lain? Atau berakhir dari Dimas Putu pertanyaannya? Ada yang mau tanya? Oh ya, sing dari GameSpace ada berapa ya? Aku pengen tahu sih, sing join iki. Nih, join meeting. Ya, pengen tahu sih ada berapa orang. Iki utuh. Ya Allah, ngono tuh ada kanu ngacung anjir. Putus Kan sama Putus sama narasumber. Enggak ngaco. Iya Mas, kenapa Mas Ben? Yang dari GameSpace siapa aja ya yang hari ini? Iya, yang di sini. Iya. Kurang tahu ya, kayaknya ada teman
tiba-tiba hilang. Loh, Dia iya. bilang, Iya. Ya kayaknya ada temanku satu itu dinas ya. Hilang. Loh, hilangan siapa yang ngekick ayo? Kudu aku Oke, jadi itu ya. Tuh. Oke, dua orang ya kira-kira. Ya mas, sepertinya 2 mungkin. Oh, oke. Oke, terima kasih infonya. Oke, makasih. No. Apakah teman-teman lainnya ada yang mau ditanyakan? Farel, Anita? Udah nggak ada? Oh, belum ada. Oke. Oke, udah. Nice. Ada part 2 nggak nanti? Gimana pemateri? Apakah mau ngisi part 2? Asik. Part 2 apa? Keduanya kayak piye? Sesi Ya, balik lagi ke audiensnya mau Oh, iya. membutuhkan atau tidak. Nanti kalau audiensnya tidak butuh ya percuma kita part 2. Sebenarnya ngomongin part 2 mah mending sekalian lanjut aja dulu kan. Misal materi selanjutnya misal apa ya? Programmer kayak game design kayak Oh. apa gitu kan. Jadi Nah, ini digabung gitu, Mas? Nggak digabung sih. Ini aku buka aneh. Ini balik-balik nih grand plan-mu gimana Hit sebagai ketua Hit mau membawa game kita ke arah mana? Maksudnya nanti bisa sih. Bisa paralel sih. Mamane pas setelah sama materi dirasa udah rata kan. Ya itu kan misal kita mau jalanin project angkatannya ada. Apa biasanya namanya project angkatan sih. Buat pitching ke apa namanya? Pekan komunitas teknologi gitu. Jadi biar ada produk loh. Nah, itu kan bisa sambil produk tuh jalan, itu kan bisa explore dikit loh terkait gitu kayak gimana, program ini teknisnya kayak gimana ngono sih. Jadi nek praktek sih nggak terlalu bener-bener perlu bener-bener praktek enggak sih, lebih ke ya sambil jalan lah. Menurutmu ngono? Iya. Biasanya itu kan legit kan masalah kan biasanya kan tenang, orang-orang masalah muncul tinggi itu kan gara-gara konflik sih. Dari konflik kan harus dengan nyoba sih. Ben iso muncul konflik kayak itu kan. Dan case-nya bervariasi soalnya. Baik. Oke, saya kembalikan ke Wahid. Ya, makasih sarannya, Mas. Berarti sekalian nganu project angkatan ya, Mas ya. Buat pekan komunitas. Pekan komunitas. Apa? Ayo, apa? Tinggal produk lah intinya. Maksudnya nggak terbatas dengan PKT toh. Misal mau pitching kemanapun juga bisa loh. Seenggaknya kan ada produknya. Siap, Mas, siap. Oke. Silakan, Wan. Ngomong, menacung gak gelem ngomong. Tak bong gitu. Bong. Anjir, kepencet. Temen guys. Iya, balik. Mentang-mentang mantan ketua. Oke. Apa Ren? Mentang-mentang mantan ketua mau ngekontrol lagi. Oh my god. Mas Ardan. Oke ya, semuanya udah nggak ada. Masukannya Mas Eka tadi sekalian buat produk. Jadi ngasih materi sambil jadiin produk. Ya sih bener. Kalau ada error-errornya nanti langsung tanya ke pemateri ke lain-lainnya gitu. Oke Mas, saya tampung masukannya Mas. Terus dari lainnya, apakah
Apakah ada lainnya yang ingin disampaikan atau tanya? Oh iya, kalau udah gak ada, seperti biasanya setelah minggu ini kita menentukan materi apa untuk minggu depan. Di sini udah ada di bagian chats and pool. Kita pindah ke pools. Nah, kita di sini lihat ada programmer sama artis. Kita milih yang mana. Terserah kalian. Seperti itu. Buat lag. Oh ya, Pilihannya Pak. kok cuma 2 ya, Pak? Nyoba. Oh ya, ini tambah satu. Mari kita buat. Cara ngapus pool sing lama gimana? Pae langsung create a poll. Oke, skip. Tak bikin baru ya. Oh iya, kok tak Minggu. klik absensi kayak biasa. Oh iya, Mas. Paling besok tak. Programmer 2 artis 3 game yes 4 komposer. Oke, ada 4 ya, programmer, artis, sama game design, dan yang terakhir komposer desain. Kok komposer sih? Pengen coba lah aku. Oke, silakan vote. Tak kasih waktu 5 menit mungkin. Tunjukkan ke aku caranya ngirim GIF. Raise hand ke atas. Bukan resennya yang di Raise hand kan ada ke atas. Nah, kono. Iya, segitu. Kita ada GIF-nya. Bukan Oh, ini tahu. Ngirim stiker QR. Dulu enggak lah. Apa? Kok negara tinggi sekali dong. Oh. Saya 1, mencari 2, arsip biru, keluarnya paus. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6, 7, 8. Kurang 6, 7, 8. Iya, KKP kayak dihitung ya. Kurang 1 sih. Kalau nggak pakai anak game space. Tapi kalau anak game space mau ngevote ya nggak apa-apa. Sing akeh apa sing akeh? Untung design. Game design. Programmer sepi. Tadi ada loh yang ngevote. Pengen gawe program. Pokok jangan artis sama komposer, nanti ngarangnya aku lagi. Berbahaya. Rona ganti job, bajingan kamu Rona. Loh, berarti kan artis kan? Berarti kan yo Rona kok ngono jare Rona pengen jadi artis. Oh ya, kamu sekarang jadi artis. GD paling banyak ya. Oke, utama Wahid tuh programmer anjir, Wahid programmer. Apa ya? Anjir, metu-metu langsung. Nah, yuk. Santai Wan, ada apa Wan? Aku di sini. Apa ya? Loh ya langsung Kan berarti nih. kan Langsung hilang. Lanjutkan dulu itu. Udah ya berarti
Ayolah, yang ada yang mau jadi programmer lah, woi. Ayo dong. Aku nanti magang programmer kok, Wan. Santai. Oke, gue tak bantu. Oke, dari hasil voting ini programmer 0, artisnya 2, komposernya 3, sama game design 4. Jadi insya Allah minggu depan game design dulu. Game design, bila yang ngisi materi game design nggak ada, berarti diganti ke komposer. Bila komposer nggak ada, ke artis, dan yang terakhir ke programmer. Bila pematerinya berhalangan. Oke, PSS ya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan atau menyampaikan sesuatu? Tidak ada? Wah, anjir, aku salah tangkap. Tak kira iki mau ngevote digawe iku roll. Enggak. Oke anjir, ya Allah. Goblok. Ya ampun. Orang satu ini Pentingnya literasi awan. Wan tidur, Pentingnya wan literasi. tidur, wan tidur. dengaran lho sing turu iku kudu wahid aku bumen. Sing turu ganti awan. Kasih awan. Ya wajar, ini kan bengi kudu oyai awan. Iya. Oh iya benar, bukan wayangnya Oh awan di my sini. god. Masuk akal. Oke, nggak ada ya, sudah paham semua? Sudah sejalan semua, oke. Berarti tak akhiri ya. Terima kasih semuanya udah menyempatkan hadir. Terima kasih juga kepada perwakilan dari GameSpace udah menghadiri di agenda game kita malam ini. Juga semuanya yang udah ikut serta pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri meet pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.